Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali Wilujeng Tebang Deui di Podol Bancet Podcast online. Oban dan P. Alright. Hey. Siap, dalam hitungan ketiga Mang Oban akan tertidur. Siap? Siap. 1, 2, 3. Dibalik. Ayo gak bisa nahan ketawa nih. Dibalik. Salah. Menghipnotis tinggal jalan dia. Cuman ketiga. 1. Udah Mang. 3 nggak ada, 1 nggak ada. Masalah sana mah eta mah. Oh iya ya benar ya. Kate urang mah. Enggak pertanyaannya kenapa kita hipnotisan gini, Bang? Karena narasumber kita kali ini adalah seorang atlet taekwondo. Ya. Jadi ya guys ya, hari ini adalah narasumber kita setar membahana karena kita kedatangan seorang ahli hipnoterapi. Langsung aja kita sambut Kang Gali. Yeay. Sehat Kang? Mantap ya. Sehat. Hipnoterapi. Iya. Jujur tadi saya kesini tuh bingung. Bingungnya? Kan diundang. Iya. Saya lewat sini tenda biru nggak ada. Bendera kuning nggak ada. Ini undangan apa saya tadi? Bar, tukeran yuk. Ini sama kayak Mang Oban soalnya. Ayo tukeran aja, tukeran. Oke Kang Gali. Oke. Hipnoterapi ini. Ya. Berarti hipnoterapi itu yang saya tahu mah pengobatan ya, Kang Gali ya? Terapi sih ya. Terapi. Betul. Psikologis ya? Lebih psikologis. Terapi tapi saya nggak open BO ya. Beda terapi. Beda. Oke. Ayo juga nih. Oke, lanjut. Kurang Ya. dengar. Enggak usah, Mang, enggak usah. Jadi hipnoterapi ini mengarah ke arah hipnosis, di mana hipnosis ini adalah terapi yang aman gitu kan. Terapi yang aman ini dan dapat dipastikan membawa ke arah yang lebih positif gitu. Jadi membuang yang negatif-negatif, tapi lebih ke arah yang positif yang ditimbulkannya gitu. Karena sisi manusia ada positif, ada negatif, tapi bagaimana caranya hipnoterapi ini menimbulkan efek-efek positif terhadap dirinya dia sendiri gitu. Membuang yang negatif Yes, artinya betul. berarti si orang ini ketika dia mau dihipnoterapi dia pengen upgrade lah ya. Yes, Dia betul. pengen jauh lebih baik lagi Ya, mungkin gitu ya Kang ya, Gali ya. betul. Tapi itu persisnya sama Kang, ditidurin dulu gitu atau Kalau ditidurin bahasanya iya kurang. maaf. Mancing sih Mang. Iya, aduh, Maksudnya dalam posisi tidur gitu. Iya, Aduh iya. gimana ya ngomongnya ya. Aduh. Jadi posisinya tuh setengah sadar setengah tidur gitu posisinya. Setengah sadar Yes. setengah tidur. Dia lilir lah gitu, walaupun dia merem tapi dia masih tetap bisa dengar suara kita gitu, masih bisa tetap dengar arahan dari kita gitu kan, direction dari kita seperti apa dia masih bisa dengar, posisinya seperti itu. Oh, ya sedangkan Kang Gali sendiri ini sudah belajar hipnoterapinya sudah berapa lama nih Kang? Sudah sekitar dari 2015-2016 berarti ya, sekitar 5 tahunan ya. Berarti udah gitu. sekitar 15 tahun. Gimana Mang Oban aja lah. Jadi ibu-ibu inilah Anda harus mengontrol anak Anda ketika sekolah, jangan sampai kerbang kayak Mang Oban nih jadinya kayak begini nih ya. Oke Kang Gali, Ya. selama 15 tahun saya pengen tahu dulu nih yang membuat Kang Gali memutuskan untuk belajar hipnoterapi itu apa Kang? Ya, pada intinya yang pertama bagaimana saya bisa self hipnoterapi gitu ya, saya bisa menghipnotis diri saya sendiri agar diri saya menjadi lebih baik gitu kan. Terus yang kedua sendiri saya berpikir kalau ini baik untuk saya dan lingkungan saya gitu. Salah satunya ketika saya nanti punya anak gitu kan, bagaimana saya menterapi anak saya agar giat belajar gitu, agar mau makan gitu, itu bisa buat keluarga lah, intinya buat diri saya dan keluarga dulu. Iya benar juga ya, bisa dipakai. Yes, Iya, betul. jadi sebelum Kang Gali larinya ke arah ke publik mungkin Ya, itu nggak oke. terpikiran sebelnya mungkin Kang. Jadi lebihnya fokusnya ke diri sendiri dulu Yes, kayak Kang lebih ke Gali. diri pribadi sih posisinya. Diri pribadi, akhirnya makin sini semakin biasa, Iya. semakin biasa, jadi lebih ke publik. betul Oh, itu berarti- posisinya. Saya bisa belajar juga ya. Bisa Buat karena kalau saya mau buat menambah saldo. yes, kalau kan? Akang bisa Kang. Ketika Akang punya sertifikatnya gitu ya, certified hipnoterapi, itu Akang sudah bisa artinya melakukan terapi gitu. Nah, itu bisa jadi income juga buat Akang kalau gitu sama kan. Ayo antar ke ATM. Banyak ya. Oh
Oh itu mau saya tanya nanti sama Kang Gali masalah hipno cara menangkal hipnotis kan banyak Ya, Kang ya. Nanti itu betul. saya mau tanyain. Oke. Tapi kita balik lagi ke hipnoterapinya. Oke. Kang Gali, selama berarti sudah 5 tahun lah ya. Ya, Oke. sekitar 5 tahunan. Saya pengen tanya dulu sama Kang Gali, efek ke diri sendiri setelah hipnoterapi itu memang berhasil? Kan kita mensuggest diri sendiri dong berarti kalau gitu. Betul. Itu berhasil, itu works. Itu works. Kalau buat saya itu works gitu kan. Gitu. Tapi untuk hal-hal yang saya inginkan. Oke, maksudnya Gitu. gimana tuh? Artinya gini, untuk hipnoterapi sendiri itu ada yang namanya conscious mind sama subconscious mind gitu, dimana sebetulnya diri kita ini ada pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Betul. Dimana pikiran sadar kita ini hanya sekitar 12%, sisanya 88% ini itu alam bawah sadar. Artinya kalau misalnya alam sadar ini kritis, tapi kalau alam bawah sadar ini dia netral posisinya. Sama satu lagi Kang, ada pikiran sadar, pikiran alam bawah sadar, sama pikiran. Nah itu sama boga pikiran. Ngobrol aja deh, ngobrol berdua deh. Dah ngobrol berdua deh. Cocok kayaknya ini mah nih, ya. Jadi kalau hipnoterapi sendiri sih kita masuknya ini ada di gelombang theta namanya gitu kan. Jadi daerah yang sangat tenang posisinya. Jadi ada beta, alfa, theta sama delta gitu. Nah, kita ini di posisi theta gelombangnya gitu. Jadi Oke. artinya yang tadi setengah sadar tapi setengah tidur juga posisinya seperti itu. Jadi makanya hipnotis itu lebih banyak di yang tadi posisi tidur tapi dia masih bisa mendengar karena kita mainin alam bawah sadar. Yes, betul. Gitu. Lilir gitu ya. Oke. Kadang kalau misalnya kita lagi tidur gitu kan terus dengar suara apa tiba-tiba kan ke bawah mimpi gitu kan. Nah, itu karena masuk alam bawah sadar kita posisinya. Berarti yang di TV-TV itu benar atau Kang menurut Kang Gali? Betul, ada beberapa juga yang skrip gitu kan. Ada beberapa juga Yes, yang betul, script, ya. gitu. Kang, selama beberapa tahun ini pernah menghandle kasus apa aja Kang? Oke, beberapa tuh saya ada rekan dia mau promosi gitu kan. Secara communication skill dia oke gitu, secara kemampuan juga dia oke. Hanya dia ini ketika berbicara di depan orang banyak dia grogi. Public speaking. Yes, Bentar saya tahu. gitu. Oh, itu bisa di hipnoterapi juga Itu ya? bisa gitu. Oke, Tadinya, ketika dia mau present gitu kan dia gini karena grogi enggak gitu. Nervous Bercanda, gitu bercanda, ya? nervous. Salah satu ciri orang nervous itu dia biasanya mainin tangan gitu kan. Oke. Atau enggak keringet dingin gitu kan Oke. gitu. Kalau pundak berat beda lagi tuh ya. Iya. Nah, terus kondisinya yang kedua ada urusan rumah tangga gitu kan. Jadi saya punya klien, dia ini punya toko gitu, di tokonya ini sering nangkring lah gitu, marketing Oke. kepincut gitu kan Oke. ceritanya. Nah, akhirnya di situ saya tanya apakah mau mempertahankan suami tangga. dan anak Oh. gitu ya, rumah Suami tangga. dan anak. Yes, Suami dan berarti Iya. perempuan ini. perempuan. Oh, oke. Terus Iya. lanjut nanti. Jadi hati-hati bapak-bapak, Iya, jangan iya. terlalu sibuk kerja posisinya. Bagus nih. Jangan terlalu sibuk kerja ya. Oke, lanjut lu Kang. Nanti saya Oke, nanya gitu. masalah itu. Nah, Terus. selanjutnya setelah itu saya tanya mau mempertahankan suami sama anak atau mempertahankan pihak ketiga gitu kan. Sorry. Nah, setelah itu dia bilang oke, saya mau mempertahankan suami dan anak, kata dia seperti itu. Akhirnya kita hipnoterapi dia gitu kan. Kita hipnoterapi lalu kita masukkan anchor. Anchor itu kita masukkan anchornya, sugestinya ketika kamu melihat handphone, kamu bakal lebih sayang sama suami, kamu bakal lebih sayang sama anak. Karena nggak mungkin ya si selingkuhannya tuh lewat merpati gitu ya. Oh iya, JNE-nya kirim surat pos mau mungkin. Oh iya benar. Atau surat-suratan gitu ya, itu udah jarang lah ya, udah nggak mungkin. Rata-rata itu melalui media gitu kan, medianya ya pasti lewat handphone lah gitu kan. Nah, akhirnya kita nyimpen anchornya, kalau dia lihat handphone dia bakal lebih sayang sama suami, dia bakal lebih sayang sama anak, dia bakal lebih sayang sama keluarga. Akhirnya begitu si pihak ketiganya ngontak langsung diblok gitu kan. Begitu pihak ketiga ngontak, oh ya ada lihatnya handphone. Oh, gitu. langsung ya. Oke. Betul, gitu. Terus ada lagi kan? Selain itu saya pernah di lapas Tangerang waktu itu sama tim saya, itu untuk yang lapas gitu kan, di lapas narkoba. Jadi buat yang orang-orang narkoba, karena mereka ketergantungan itu kan sebetulnya dari psikis juga. Jadi bagaimana kita menetralkan lah gitu, meriset ulang otak Ya, mereka betul, gitu. betul. Nah, selain itu pun di sana kita pun untuk karyawan-karyawannya yang di lapas-lapas itu kita hipnoterapi juga karyawannya itu bagaimana meningkatkan efektivitas kinerja gitu kan. Oke. Itu bisa juga kita hipnoterapi gitu kan,
karena mungkin udah ada yang nggak punya motivasi gitu Ya. ya, ada yang udah malas-malesan cuma sekedar udah tanggal 25 tanggal 1 dapat lagi gitu kan gitu. Jadi gimana caranya kita hipnoterapi meningkatkan semangat kerja lah gitu dari petugas-petugas di lapas tersebut. Ya, jadi kan kalau rajin bermalas-malasan itu disebutnya rajin atau malas? Itu rajin. Kaum rebahan kali ya. Oke. Nice. Bisa hipnotis kok obat Iya, nggak Kang kali? iya, Oke, ada lagi Kang, ada lagi. Selain itu sih itu pertama, kedua mungkin yang hypnobirthing kali ya. Karena hypnobirthing Oke. itu kondisinya untuk ibu-ibu yang setelah melahirkan biasanya itu suka ada baby blues gitu kan. Betul. Nah itu kita bisa hipnoterapi juga gitu kan, anak-anak ibunya gitu. Selain itu pun untuk anak-anak juga ada. Biasanya anak-anak itu kan tantrum gitu kan, susah makan atau susah pup gitu ya. Nah itu kondisinya bisa kita hipnoterapi gitu, asalkan anak tersebut sudah bisa atau sudah paham apa yang kita bicarakan, jadi mengerti bahasa kita. Nah, ini menarik nih Kang. Berarti si anak juga bisa dihipnoterapi, bisa Yes. dihipnotis lah kita Betul, bilang ya. betul. Sebenarnya dari umur berapa sih Kang? Eh, Selama dia paham tadi bahasa itu. Ya ketika biasanya umur 2 tahun atau 3 tahun kali ya, biasanya fasih itu umur 3 tahun ya gitu. Oke. Ketika dia umur 3 tahun itu sudah bisa kita hipnoterapi, asalkan dia sudah bisa mengerti arahan dari kita gitu, perintah dari kita itu bisa. Gini Kang, misalkan contoh nih ya. Ya. Berarti semua yang berhubungan sama anak-anak yang tadi Kang Abel Ali bilang susah makan, misalkan susah diatur, tantrum Ya. tadi ya. Itu apa namanya? Cara mengsuges merekanya dengan cara seperti apa Kang? Boleh nggak kasih contoh satu aja misalkan? Oke, jadi yang pertama banyak istighfar dulu ya orang tuanya. Oke, betul sekali itu, betul ya. Tidak lupa sifat kepada kodrat ya, betul, bagus. Para orang tua ya. Karena ketika memberikan sugesti itu kita harus dalam keadaan tenang juga gitu. Jadi ada gelombang-gelombangnya gitu, ada tekanan suaranya, ada penekanannya gitu kan. Mau misalnya kerameknya, sare, nggak bisa gitu kan, itu malah jadi menolak gitu, karena ya itu tadi antara alam sadar dan alam bawah sadar itu kan ada yang namanya critical area. Oke. Nah, kita harus bisa nembus critical area tersebut. Betul. Maksudnya seperti apa critical area tersebut? Contohnya saja, Ompe gitu. Kalau misalnya sekarang saya suruh jalan kaki dari sini ke Jakarta, mau nggak? Nggak. Nggak. Tapi ketika saya sudah bisa menembus critical areanya, itu Pasti mau dilakukan. dilakuin. Atau enggak? Contoh case biasanya kalau dengar lagu joget ya, gitu. Di depan banyak orang. Kadang orang malu gitu kan. Iya. Tapi ketika kita sudah menembus critical areanya itu bisa gitu kan. Gitu. Nah, artinya kita harus tahu juga di mana kondisi anak sudah tenang. Itu biasanya sih lebih efektif ketika anak baru tidur sekitar 15 menit atau 30 menit kita bangunin dikit-dikit. Oke. Setelah itu kita bisikin sama dia gitu. Makan sayur itu enak, makan buah itu enak, makan sayur itu enak, makan buah itu enak. Lebih banyak makan sayur, lebih banyak makan buah gitu. Tapi kita masukin hal-hal yang positif. Jadi tidak boleh bahasa tidak, bukan, itu nggak boleh. Tidak, bukan, jangan. Ya, gitu. Karena itu bahasa negatif di mana psikologi manusia ketika dilarang itu makin menjadi Menolak, jadi. betul, Yes. betul. Kayak Mang Oban. Bukan saya ngomong, bukan saya ngomong. Oh, jadi dimasukinnya tuh. Ini viewers trik juga nih buat viewers nih. Yes, gitu. Untuk anak-anak. Makasih banget nih Kang Gali ilmunya ya. Jadi 15 menit ketika dia baru bangun. Baru tidur Oh, posisinya. baru tidur. Yes, Malam berarti. malam. Mau Betul. tidur berarti kan. Ya, mau tidur posisinya Oh, iya, gitu. iya. Karena kalau udah bangun tidur, riweuh nu aya gitu Iya, ya. betul. Terus tadi Kang Gali sempat bilang, saya ketika ke lapas, saya dan tim. Oh, berarti Kang Gali tinggal sendiri dong? Iya, salah satunya waktu itu saya di Sunan Center Hipnoterapi gitu. Oke. Guru saya itu Bang Ari Sunan gitu kan. Saya dibawa oleh beliau juga untuk waktu itu dibawa ke lapas sana gitu kan, itu buat hipnoterapi. Selain itu pun kita banyak sih hal-hal lain gitu. Waktu itu kita dengan KNPI Jawa Barat juga gitu. Jadi sosialnya kita lebih banyak juga sih gitu kan posisinya itu. Termasuk salah satunya itu waktu di Sukabumi menekan angka tawuran. Gitu. Menekan angka tawuran. Ya, gitu, dengan cara hipnoterapi massal. Baru saya mau bahas itu, berarti Iya. semua orang digabungin ya. Betul. Disatuin Betul, gitu. Satuin. Keren sih taburan anu jadi. Gitu. Muka kamu tuh bikin saya kesel, tau nggak? Ngomong cepet tapi mukanya lempeng, kesel. Ya,
Ya gitu Mang. Iya. Oh jadi apa namanya, hipnoterapi massal itu pasti ada tim. Betul, itu ada Jadi tim. semua dihipnotis. Betul. Mohon maaf nih, Ya. apakah semuanya berhasil? Beberapa memang kehitung jari lah ya gitu. Biasanya dia karena defense gitu kan. Iya. Dia defense. Jadi kita nggak bisa nembus critical area dia. Nah, fungsinya tim ini dia keliling buat lihat. Soalnya kelihatan gitu kan yang merem beneran sama yang pebereman kan kikituan. Iya gitu betul. kan, kelihatan. Ya Kang Gali lebih ahli lah ya, Iya. lebih paham Nah, masalah itu itu. kita samperin gitu kan, kita deketin, kita bisikin sama dia biar nggak ganggu yang lain. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Itu betul. Saya berhenti jadi host udah. Ini sama aja ya bro. Enggak. Jadi gitu Lanjut. prosesnya. Gitu. Jadi karena kondisinya itu kan yang pertama itu ada induction gitu ya, gitu induction talk dulu, terus kayak gitu kita bawa dulu suasana gitu. Setelah itu baru di panning gitu. Di panning itu bawa dia ke alam yang lebih apa ya? Suasana yang lebih nyaman lah gitu. Biasanya kita bayangkan Anda ada di tempat yang paling Anda suka gitu ya, itu terus bayangkan Anda ada di tempat yang sangat nyaman gitu. Nah, setelah itu kita tes. Ketika tangannya ini udah lemas, nah itu berarti dia udah Benar. masuk alam bawah sadar, bro. Betul. Nah, dari situ baru kita masukin sugesti. Setelah itu baru proses termination. Termination itu dibangunkan secara pelan-pelan gitu. Bukan Terminator, nanti jadi robot semua ya kan. Nah, oke. Saya sudah mulai terbiasa sekarang. Oke. Ya. Gitu. Oke, Jadi kan- posisinya ya memang semuanya itu hipnoterapi massal gitu kan, itu sekitar 30-40 orang gitu kan. Di lapas pun sama, itu 30-40 orang. Itu ketika suruh tidur ya tidur gitu kan posisinya itu, tapi dengan proses tadi gitu kan. Enggak, Posisinya. 30-40 orang itu adalah pasiennya kita bilang. Yes, betul. Pasiennya ya, Hmm. bukan timnya berarti, Betul, pasiennya. betul. Maksimal berapa orang, Kang? Sebetulnya nggak ada maksimal Oke. selama suara kita jelas. Selama suara Ya, jelas. Betul. Berarti Kang Gali sering dipakai di perusahaan-perusahaan atau buat memotivasi, dipakai ya bahasanya dipakai. Ya benar, ini buat perusahaan otomotif ya. Iya. Kenapa Jadi buat bisa gimana? jadi bisa dikasih sugesti kalau perusahaan Anda ingin maju, pasang ban. Nah, maju. bener sih. Tapi orang Betul, juga betul, sih. betul. Perusahaan itu maju karena ada bannya. Betul. Tapi suka dipakai di perusahaan Kang Gali. Beberapa gitu, termasuk saya pun sebetulnya employee juga Oke. gitu kan, di perusahaan pun saya kadang memberikan hipnoterapi. Itu biasanya di akhir tahun itu sepaket dengan resolusi gitu kan, biasanya resolusi tahun depannya mau seperti apa gitu. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi di situ posisinya lebih memberi arah sugesti kalau kita harus tetap bersyukur gitu kan. Nah, itu biasanya pada nangis Bombay gitu kan. Muhasabah ya, lebih ke situ mungkin ya. Searah ke sana lah gitu Ke arah ke sana. Betul, So betul. taunya orang. Kak bisa ini si kameramen kita nih buat tahun depan. Kenapa? Bisa. Biar apa? Ya resolusi tahun depan lah jadi FHD gitu, jadi full HD. Bukan resolusi kami. Resolusi jelema mah mau bisa FHD, Mang. dari Kang, saya Ya. pengen ke flashback ke yang tadi nih, Kang. Oke. Yang masalah suami istri ini. Ah. Oke. Karena banyak sales atau marketing yang diam di warung. Ya, Betul. betul. Di warung itu sehingga tergoda lah ya si Ya. Kang Gali memasukkan apa tadi, sugesti kalau melihat handphone Ya. ya. Berarti itu enggak cuma sekali dong, Kang. Prosesnya waktu itu 3 kali. 3 kali Yes, 3 prosesnya. kali pertemuan. Itu setelah 3 kali pertemuan kita pun kasih audio itu buat self hypnosis gitu kan. Jadi setelah kita terapi 3 kali, Oke. kita kasih audio biar lebih nempel gitu kan posisinya gitu. Karena kayak dicas lagi lah. Kalau ditanya apakah permanen gitu, tergantung balik lagi sama orangnya gitu kan. Itu kalau misalnya memang orangnya tetap mempertahankan dengan idealismenya gitu, atau enggak dia defense, ya udah gitu kan gitu. Karena memang kayak teman-teman di kantor pun ada beberapa yang defense lah ya gitu. Pasti kan. ada lah Karena ya. dia pengen tahu prosesnya mungkin dia seperti apa sih gitu, tapi memang ada yang pengen relaksasi, ya ini cocok banget gitu buat relaksasi gitu kan. Kadang orang stres gitu kan, kadang orang insomnia gitu ya, fobia, atau enggak dia trauma gitu. Nah itu sih itu bisa dihipnoterapi. Bisa gitu, di betul. hipnoterapi Yes, disebutkan gitu. dengan oke. Berarti nggak bisa sekali, Mang ya.
Iya, itu maksimal lah 3 kali itu maksimal gitu kan itu kondisinya. Apa emang insomnia? Coba gerak aneh gerak yuk. Itu apa coba? Bisa bangun insomnia mah Susah tidur mang. Susah bangun mah. orang Impoten. impoten itu Apa? tidak berpotensi. Bisa juga sih tidak berpotensi. Jadi semua manusia itu harus Pusing saya ngikutin bang Oman, pusing. Oke, yang kali. Nah, tapi balik ke situ ya, impotensi, ejakulasi dini gitu. Bapak-bapak nih ya dengerin, gak usah pakai obat kuat, kagak. Bisa kan? Bisa. Kita simpen anchor gitu, kita masukin alam bawah sadar dia Oke. gitu kan. bisa digantung jangkar. Engkar ngomong Iya. Pegat, Aja. mang. Pegat, mang. pikiran orang kemana gitu. Pegat, mang. Itu berarti diolahragakeun gitu. Oke, bisa itu Kang Gali ya? Itu bisa gitu. Biasanya kita kasih sugesti sama dia gitu kan, kasih sugestinya. Aduh, maaf ya agak vulgar gitu. Oke, ya, nggak gitu. apa-apa. Kamu bakal keluar gitu. Kalau kamu pegang hidung, sebelum kamu nggak pegang hidung, belum keluar. Kalau nggak pegang hidung nggak keluar Iya, tuh kan? iya, tuh Cangkul enggak. aku kan. Terus saya ngompak, tapi itu keluar. Daripada pakai obat kuat, pakai jantung, Bahaya. pakai kopi celang gitu kan, itu ke jantung. Deg, 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 Iya, deg, bahaya, gitu. betul, Bener nggak betul, gitu? betul. Tapi kalau dengan hipnoterapi, enjoy gitu kan. Itu bisa ngehipnotis sendiri nggak Kang? Kalau kayak Iya, gitu? Oh bisa dong. katanya Bang Oman. Bang Oman bisa. Termasuk nih ya buat rekan-rekan yang pengen ngurusin gitu ya. Kalau saya sih enggak gitu ya. Oh enggak ya, oke. Itu yang pengen ngurusin gitu kan, itu bisa juga secara hipnoterapi gitu kan. Bisa ya. Bisa. Betul. Berarti segala macam di hipnoterapi ini bisa. Dari Insya Allah mulai bisa. susah makan, Mm-mm. dari mulai diet, Yes. dari mulai masalah pernikahan, Ya. memotivasi orang di target, Betul. bisa semua. Bisa Kalau semua. saya susah kayak Itu gimana jawabnya? Ikhtiar Ya, dan berdoa. ya, oke. Kang, Ya. sebenarnya ada efek buruk nggak sih dari hipnoterapi ini? Ada sih sebetulnya efek buruknya itu menjadikan kita lebih positif. Luar biasa. Luar biasa aja. jadi dampak negatifnya itu positif. Ya, dampak negatifnya itu positif ya. Positif, positif. Ya. Umur berapapun bisa dihipnoterapi. Bisa gitu. Tergantung dia sudah paham bagaimana cara kita Betul. berbicara. Ini keren Kalau banget ya. misalnya umur 3 tahun sudah Hmm. bisa, berarti kan dia sudah paham lah. Gitu. Betul. Pernah Barack Obama itu misalkan, Biar apa? ya kan umur 3 Kenal tahun aja enggak. bisa itu kayak bahasa Indonesia itu nah. Itu yang harus udahlah. Nah iya udah, betul kan. betul sih. Hmm. Bahasa juga itu berpengaruh gitu kan. Hmm. Yang penting dimengerti gitu. Yang penting Iya dimengerti. betul. Kalau misalnya klien kita dia pakai nggak bisa bahasa Indonesia gitu ya, cuma bisa bahasa Sunda, ya mau nggak mau kita pakai bahasa Sunda. Kita pakai. Ya, karena Berarti- itu pernah waktu kita di daerah mana ya, saya lupa gitu. Jadi anak-anak di sana tuh memang nggak bisa bahasa Indonesia, Oke. bisanya cuma bahasa daerah. Akhirnya kita pakai pihak ketiga gitu, warga lokal gitu kan. Oke. Translate. Yes, translate gitu. Jadi ketika kita kasih tahu ngomong ini dia sampaikan, kita ngomong ini dia sampaikan, dan itu works juga sih, bisa juga. Oh, itu Iya juga. betul. Kang, ada ini nggak Kang? Kita ngomongin waktu ya. Hmm. Durasi orang di hipnoterapi itu bisa kan? Oh nggak bisa apa ya, maksimal cuma 1 jam kita hipnoterapi, atau bisa berapa jam pun gitu. Sebetulnya gini, kalau misalkan dia dalam keadaan dihipnotis lah ya, atau di hipnoterapi gitu, Oke. dia memaksakan buat bangun gitu, itu Oke. biasanya pusing. Memaksakan Iya. buat bangun. Itu Iya. biasanya terjadi karena apa Kang Gali? Pengen pipis mungkin. Oh. Itu tuh jawaban serius bukan sih? Itu bisa jadi gitu ya, atau enggak mungkin beberapa ya memang contoh case lah ya gitu. Kalau misalnya, nah ini ya, jangan pernah, kalau yang mau belajar hipnoterapi gitu kan, jangan pernah dipakai untuk hal-hal yang tidak baik gitu kan. Betul, banyak Gitu. nih. Betul, terutama bapak-bapak ya, ingat ya gitu kan. Iya, misalnya nih bapak-bapak niatan belajar hipnoterapi gitu, Agar biar dilupakan kesalahannya. oh. Saya
Saya baru mau belajar itu Kang. Oh ternyata nggak boleh ya. Oh saya baru mau belajar itu sama Akbar tuh bareng-bareng tadi nyomu seperti itu. Ya itu jadi itu nggak akan box lah gitu kan, itu nggak akan bisa gitu kan, karena kondisinya ya memang ada critical area yang tidak bisa ditembus gitu kan. Yes gitu. Terutama buat yang udah berkeluarga mungkin ya, atau enggak yang lagi pacaran mungkin ya gitu, karena ada hati gitu kan. Udah. Nah makanya nih ya teman-teman semua, sebetulnya dari hipnoterapi ini itu masih berkaitan dengan ada namanya grafologi juga Kang gitu. Apa? Grafologi. Apa tuh grafologi? Grafologi ini membaca tulisan tangan gitu ya, lebih arah ke sana mungkin ya, universalnya gitu. Jadi kondisinya seperti ini, hipnoterapi ini bisa dipakai untuk pranikah gitu kan, sebelum menikah kan, okay. gitu, atau setelah menikah gitu, dan ketika hamil dan setelah punya anak gitu. Contoh case sebelum nikah, mungkin latar belakangnya dulu gitu kan, ada yang mungkin sama orang tuanya diperlakukan tidak enak gitu, atau sama kakaknya gitu, atau sama omnya, sama tantenya membekas gitu kan, lah itulah ya. membekas lah gitu. Nah itu yang dikhawatirkan nanti bakal terjadi terhadap pasangannya gitu. Jadi dibalasnya ke pasangannya gitu. Iya, Itu ada kadang dendam lah ya gitu ya, ada dendam seperti itu. Nah itu harus tahu juga gitu. Nah salah satunya kita baca dengan grafologi, kita tahu karakter dia, kita tahu permasalahannya dia. Setelah itu kita hipnoterapi, kita riset ulang gitu kan, agar menjadi lebih baik. Dan selain itu pun kita kasih tahu gitu, kelebihan pasangan kamu ini loh, tapi kelemahannya ini loh gitu, kekurangannya ini loh gitu, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Jadi sampai akhirnya sebelum menikah pun sudah tahu gitu kekurangan dan kelebihan masing-masing, baru gitu. Baru apa nih? Iya, baru sinergi. Oh gitu. sinergi, Iya, saya pikir betul. ini tuh apa gitu. Iya kirain kan. Nah, Grafologi. Iya. Itu Kan sama kayak kadang saya juga suka nggak pede sih. apalagi nih? Iya, bener. Ya coba. Ya, kadang saya suka nggak pede juga kalau misalnya tadi nulis. Kenapa? Nggak, sopan juga ngetik tulisannya jelek kan. Gimana Mang? Ulangi. Ya kalau ngetik di WhatsApp, Di WhatsApp tulisannya jelek. Jadi saya mah jangan. Mang WhatsApp pakai handphone atau pakai apa Mang? Kok bisa tulisannya jelek? Mang, makanya kuota jangan nyicil Mang, belinya cash Mang, biar gitu Mang. Ada. Terus lanjut kan. ya setelah itu pasca nikah pun tetap gitu kan. Kenapa? Karena biasanya ada bumbu-bumbu lah ya gitu kan. Pasti ada itu Nah, betul. itu ketika ada bumbu-bumbu seperti itu, ada aja gitu hal-hal yang memang, contohnya sorry ya gitu, kemarin saya ada klien, bapaknya dari istrinya tuh baru meninggal, dan dia paling dekat lah sama bapaknya gitu kan, sampai akhirnya ya mungkin baper kali ya gitu ya, wajar sih, suatu hal yang wajar gitu. Cuma kondisinya nangis terus gitu kan, sampai akhirnya dari pihak keluarga emang si AA-nya nggak bisa ngupahan gitu kan. Terjadilah percekcokan gitu Iya, kan. Nah, pasti. itu artinya kemarin minta juga buat di hipnoterapi, artinya ya bagaimana caranya kita memberikan sugesti yang positif gitu kan, agar menjadi lebih baik lah gitu kan, kasarnya itu kedua belah pihak, suaminya baik istrinya pun itu di hipnoterapi posisinya. Mantap ya hipnoterapinya, tapi nggak nyangka gue, maksudnya kan berdasarkan cerita tadi Mang Oban katanya Kang Gali itu belajar untuk dirinya sendiri, untuk menstimulan dirinya sendiri, tapi sampai akhirnya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, Iya. karena ya itu kayak balik lagi. Semua narasumber yang ada di Podol Bancet itu adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang yang Gitu dong, Mang, gitu Mang. Dalilnya jelas ya. Mantap. Gitu dong, Mang. Bagus. dia orang di hipnoterapi. Oh, udah di hipnoterapi. Di luar gitu. Oh, tadi di sana di hipnoterapi ya. Oh, iya. Jadi- Nah, tong asup tentara, Kenapa? tong asup dokter, Kenapa? udah asup kasur kenapa? Ya benar, orang Yayak, Mang. Orang Yayak, Mang. Nah, Kang Gali, kenapa saya ngebahas masalah percayaan tadi? Karena Ya. akhir-akhir ini banyak banget Yes. masalahnya, efek pandemi dan lain sebagainya ya. Oke, saran dari Kang Gali nih, sebagai seorang hipnoterapi yang harus diingat-ingat sama orang-orang ketika mau bercerai, apa tuh Kang? Ketika yang mau yang harus diingat gitu ya, ketika mereka mau bercerai, Tujuan dari menikah. yes, tujuan awal gitu. Karena bagi saya gitu, ini satu pemahaman dengan istri saya juga. Oke. Setiap manusia ketika mengambil sebuah keputusan, minimalnya ada alam sadarnya dia gitu kan. Betul? Gitu. Artinya ketika dia mau bercerai atau dia berbuat kesalahan atau apapun, itu minimalnya
ada setitik gitu kan pemikiran sadar dari Oke. dia gitu. Dia tahu gitu kan kalau itu Salah. salah, betul itu. Dia tahu kalau misalnya itu tidak baik gitu kan, tapi biasanya tetap dilakukan Betul. kan, seperti itu. Jadi tetap balik lagi tujuannya menikah apa, gitu, prosesnya seperti apa gitu kan. Karena ya memang perceraian tidak bisa dihindari lah ya gitu kan, pasti selalu ada gitu. Cuma balik lagi kalau misalkan memang masih bisa dipertahankan, kenapa enggak Betul. gitu. Saya Terus setuju. mungkin salah satunya kalau misalkan memang butuh konsultan itu tidak terlalu mahal juga gitu, bisa melalui grafologi dan hipnoterapi juga Baru mau saya posisinya bahas Kang. gitu. Baru mau saya bahas nih. Berarti Ya. hipnoterapi ini nggak mahal ya? Masih terjangkau Masih terjangkau. dibandingkan dengan ya yang lain-lain lah gitu ya. Itu Oke. jadi masih cukup terjangkau gitu kan, dan itu bisa dibicarakan Oke. gitu Karena kan. kan kalau misalkan ya pengalaman gitu kan, saya lihat ya ada beberapa orang Ya. kalau misalkan ke psikiater juga harus pakai obat Ya. Iya. gitu. Gitu. Ya apa sekarang efek obat kan cuma Iya. jadi Betul, penenang Iya. ya. betul, Tapi cuma kalau menenangkan. Sugesti kitanya udah Yes. Kang, saya mau bahas masalah tadi hipnotis yang mempergunakan hipnotis untuk tujuan yang buruk. Ya. Di mata seorang hipnoterapi nih, Kang Galih nih seorang hipnoterapi, bisa nggak sih Kang cara menangkal itu Kang? Jadi misalkan di jalan kan kita nggak Oke. pernah tahu nih, Ya. itu terjadi karena apa dan Oke. bisa nggak kita tangkal? Oke, jadi beberapa hal gitu kan. Satu sisi ada yang namanya hipnotis gitu kan, ada yang namanya hipnoterapi, ada yang namanya waking gitu kan, ada yang namanya juga gendam. Gitu. Gendam, oke. Yes, betul. Ya, gendam. Nah, ini gendam. Gundam. Gitu. Ini gendam-gendam gitu. Nah, jadi intinya sih kalau misalnya hipnotis gitu itu bisa kita cegah dengan memberikan sugesti kepada diri kita sendiri. Dengan Contoh cara- case, setiap dia memberikan sugesti, saya lebih sadar. Setiap dia memberikan sugesti, saya akan lebih sadar. Gitu. Jadi dia ngasih sugesti apa, kita sadar. Dia ngasih sugesti apa, kita sadar. Bisa dilawan itu Itu ya? bisa gitu kan. Itu Oke. terjadi. Saya punya klien, kebetulan dia punya toko. Itu ada yang mau ngehipnotis dia gitu kan, mau ngambil duitnya dia. Serius gitu. ini serius? Iya, Oke, serius, terus itu terus. kejadian nyata gitu. Nah, setelah itu ya seperti itu gitu kan. Jadi si orang yang kasih sugesti apa, dia dalam hati semakin dia kasih sugesti, semakin saya sadar, semakin dia kasih sugesti, semakin saya sadar gitu kan. Nah, pas terakhir si yang mau hipnotisnya gitu kan, diikutin gitu kan, alurnya diikutin, jadi diikutin, tapi dia bilang setiap dia kasih sugesti saya makin sadar gitu kan. Nah, sampai akhirnya, Pak boleh lihat dompetnya katanya. Mau ngapain lu lihat dompet gua, kabur orang yang ngacir. Serius itu? Iya, serius. Berarti itu harus kita, maksudnya gini loh, berarti seorang itu dia dalam hati ngucapin itu semakin dia, Iya, betul. ketika dia ingat dia ngucapin itu sehingga menjadi sebuah alam bawah sadar. Iya, betul. Jadi alam bawah sadarnya dia gitu, setiap dikasih sugesti dia bakal lebih sadar gitu kan. Berarti itu bisa cara menghipnoterapi diri sendiri dong Kang, dengan kita mengucap dan meyakini Iya, pasti betul, ya. betul. Kita berucap itu meyakini misalkan Ya. saya benci rokok, saya benci rokok, saya Ya. benci rokok. Nanti ujungnya pasti bisa. itu bisa ya. Itu Bisa. tidak akan saya lakukan karena saya masih suka ngerokok ya. Ya Mang, apa Mang? Ya betul. Ya. Meskipun isi saya sudah bilang, ya badan kamu udah kecil, tapi kamu suka kan? Suka sih. Ya udah Iya. nggak apa-apa ya, yang pasti. Salah satu hipnoterapi diri sendiri gitu ya. Contoh case buat yang orang-orang mau diet gitu kan. Setelah kita hipnoterapi gitu, setelah kita kasih sugesti, setiap bangun tidur dibaca doa lah ya gitu kan. Pasti. Setelah baca doa, lihat kaca, bicara sama diri sendiri gitu. Saya harus hidup lebih sehat, saya hidup lebih sehat, saya hidup lebih sehat. Itu secara tidak langsung bakal mensugesti diri dia selama 1 hari penuh gitu kan. Gitu. Oke, dengan stimulan yang positif ketika Iya. bangun tidur itu akan Betul. merubah hari jadi positif ya. Betul, iya gitu. Oke. Jadi kalau tadi saya hayam benghar gitu ya, saya pengen sukses, gitu bangun tidur, saya harus sukses, saya harus sukses. Bisa dimulai itu dari- bisa. Ya. Dengan hal yang positif. Dengan hal yang positif. Pantesan mau dihudangkan ngadadak seharian itu kita bete aja ya karena dimulai dengan yang negatif ya. Masuk akal. Betul. Kenapa, gitu. Mang? Ya, tadi. Apa? menambah saldo pribadi juga. Nah, bisa Mang nanti cobain Mang ya. Saya lihat Kalau dompet terakhir saya Anda. coba nanti. Saya lihat dompet Anda. Saya lihat dompet Anda. Ya. Enggak gitu, enggak gitu. Tadi. Enggak gitu, Mang. Enggak gitu. Wih, mantap ya berarti si hipnoterapi ini efeknya mana-mana Kang Gali ya. Yes, dia universal sih ya. Bener ya, besar sekali ya. Betul, gitu. Mantap. Bah, rokok saya ada. Habis. Dia ada.
Boleh lah. Bukan promosi ya. Modus. Rokoknya Magnum. Ya, biar masuk ke kita rokoknya Magnum. Oh, oke. Ini dari tadi tuh saya deg-degan sebetulnya. Kenapa tuh? Ini takut keberatan bantalnya. Enggak. Saya tadi udah hipnotis bantalnya. Kang Gali, kalau semisal ada yang pengen menggunakan jasa Kang Gali, Ya. boleh nggak saya masukin IG Kang Gali di deskripsi nanti? Boleh. Boleh ya? Boleh. Itu biasanya Kang, berarti kan si pasien ini mau anggar. Nggak ada Mang gitu begitu anggar. Kang, berarti ketika si pasien mau dihipnoterapi, berarti mau nggak mau si pasien harus ngomong jujur dong sama Kang Gali. Betul. Dia harus benar-benar terbuka seterbuka-terbukanya menceritakan yang terjadi sama dia. Betul ya? Betul. Kalau nggak nanti jadinya Iya, kalau dia defense dia nggak mau ya percuma juga ngapain. Gitu. betul. Jadinya mubazir kali ya. Ini Pak kameramen kita satu, Hmm. dia katanya pengen di hipnoterapi juga. Iya, Ya selama ini jadi Masalah apa tuh? jadi apa Bang? Ya, Kok dia jadi marah-marah gitu sih? tahu. Ya, bilangin jangan, ya kan harus jujur. Iya, Bang. bener, harus jujur. Kalau nggak kan nggak tahu masalahnya di mana. Bandar Miabi gitu. Wah, tuh. Jadi pengen Mantap, tobat gitu lah. Iya. Soalnya kan Yang mana kalau- Mang? Yang mana? Sebutin namanya dong. Kelihatan. Namanya ini ya. Nanti di follow. Oh kelihatan. Jadi saya juga sering mengingatkan ke Iya, Abang. iya. Jadi memang Sering Jangan. mengingatkan atau sering nobar? enggak sering mengingatkan. Udah jangan ngedownloadin terus kamu teh streaming Iya. atau download itu ngabisin memori. Iya benar. Streaming. Wah kacau ya Mang. Kacau. Bener itu karena kalau di download gitu kan kita bawa kemana-mana, kita bawa ibadah kan nggak baik juga. Iya benar ya. Nih Kalau- streaming ya. kalau streaming bisa di take out gitu. Tuh, denger streaming aja, jangan di-download. Enggak. Itu kondisinya bisa sama kayak yang tadi ya, yang tadinya mau cerai gitu kan tapi nggak jadi gitu. Itu kita kasih sugesti kalau lihat handphone ingat Tuhan gitu kan gitu. Bisa ya? Bisa itu. Keren ya Lihat ngeterapinya. handphone, ingat dosa gitu kan gitu. Iya. Jadi begitu lihat handphone mau buka micet, buka Tinder nggak jadi gitu. Saya Tinder teh naon? kayaknya Kang Faisal harus nonton ini deh Kang Faisal. Ternyata bisa Kang Faisal. Benar gitu. Ya. Karena ya itu yang tadi nambah saldo gitu ya. Salah satunya bisa melalui hipnoterapi. Kenapa? Ya salah satunya itu gitu. Ketika kita memberikan sugesti positif, nilai positif terhadap diri kita gitu. Dengan seperti itu kan kita lebih memuliakan diri kita ya. Kita lebih memuliakan pasangan kita. Setuju. Gitu. Kita lebih memuliakan orang tua kita gitu dengan memuliakan diri kita, keluarga kita gitu, orang tua kita gitu kan itu magnet rezeki juga buat kita. Gitu. Mantap. Dah. Keren bisa ini hari ini. Sumpah ya otak kurang ngebul sih asli anjir. Ini saya nggak lagi dihipnotis kan? Enggak ya Kang ya. Kita lagi ngobrol kan. Tapi kita jadi kesuges positif juga. Betul, gitu. Yes, Akhirnya kita gitu. jadi, wih luar biasa ya padahal budget. Boleh dong promosi sendiri ya. Ya, boleh ya. Karena Itu maaf itu kalau iklan di ini aja ditonton aja, jangan di skip. Lagi saya nanya, emang udah masuk Bang? Insya Allah Oh, belum. belum ya. Tapi amin kita berdoa ya. Amin. Itu stimulan positif ya. Ya. Aduh, jangan di skip kalau Jangan iklannya. di skip kalau Ya. iklan. tapi terkadang pun ya itu memberikan sugesti atau hipnotis itu bisa secara alam bawah sadar, bisa secara alam sadar. Tergantung kemampuan kita juga. Melek gitu maksudnya. Iya, betul. Oh, itu bisa ya? Bisa. Oke. Jadi buat teman-teman, rekan-rekan atau misalnya pimpinan perusahaan kali ya, Oke. yang pengen omsetnya melejit, salesnya jago-jago, Oke, gitu kan, oke. gitu. Bisa ya? Bisa. Viewers nih ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, perusahaan, marketing, Yes. sales yang ingin jauh lebih baik, kalian bisa menggunakan jasa hipnoterapi dari Kang Gali ini. Linknya ada di description. Gak usah ragu-ragu dan gak usah malu karena kita akan jadi jauh lebih baik lagi. Yes. Betul Kang ya. Betul. Saya bakal coba dari mulai besok pagi bangun tidur. Yes, betul. Kita coba ya. Ya, wih, luar biasa hari ini ya. Kita asli ini mantap ternyata ya. Keren. Batasan mereka semangat. Iya, Ya. ya kan tadi juga kan. Jadi Om P, Mang Oban, eureunnan salingkuh. Padahal mereka ya. Iya. Ya kita mah udah berhenti ya. Udah berhenti berarti pernah tuh Mang. Kita Kalau mah gitu udah pernah berhenti, dong. udah berhenti main cewek. Cowok. Amin. Amin. Galau. Oke, Kang Gali. Ya.
Ini ada salah satu tradisi dari Oke. Podol Bancet nih Kang ya. Jadi kita bekerja sama dengan Cimahi Youth Foundation. Oke. Ya kan tadi juga kita sempat ngobrol Iya. Kang kali. Oh saya tahu. Nah ini Kang. Oke. Ya. Siap. Enggak, ini mah. Ada mesin debit nggak? Bisa ini mah tinggal di gini. Pandemi kan Mentang-mentang cashless banyak ini ya kliennya ya. Di bawah saja, di bawah saja boleh ya. Boleh. Mau di atas boleh, mau di bawah boleh. Ya. Intinya buat Anda kan ketika Yang mau. ini Ketika tangan apa? kanan, tangan kiri jangan lihat. tangan kiri jangan lihat. Nih, buat narasumber Podol Bancet yang mau masuk ke sini, siap-siap Anda akan kami palak untuk pembangunan masjid, kobong dan menggaji guru-guru ngaji di KBB dan di Cimahi. Ya, dan juga yang ingin berwakaf ya, Supi. Oh iya, titipkan wakaf. boleh bawa ke bawah aja, bawa ke bawah aja. Asup. Yang berwakaf boleh ya, kita terima ya, Mang. Ya, kemarin kita ada titipan wakaf juga Quran ya? dari Ya. Al-Quran itu sebanyak berapa lah gitu. Banyak ya? 50 lebih sama Ya. alat ibadah juga. Boleh, langsung aja hubungi ke Akbar di Instagram kita Podol Bancet. Ya. Silakan. Jadi Akbar itu ternyata soleh juga ya. Iya, ternyata ya. Lengkap. Dia koleksi Miyabi ya, Miyabi, ternyata ya, soleh Bandar juga Miyabi ya, ternyata bagus lah sekarang. gitu ya. Beres dari sini nih, ketika istrinya nonton ini istrinya langsung ngecek handphonenya Akbar pasti. Ya. Ada di secure folder, passwordnya mah kasih tahu aja nanti tanyain. Saya nggak ikutan, Bang, saya nggak ikutan itu Bang. Makanya mah ada yang durasinya tuh banyak lah. Banyak ya, oke. Itu bisa Sebagai- juga ya Kang ya gitu. Kita amal di sini gitu. Kalau misalnya memang ini nanti saya minta infonya, nanti saya infokan juga sama rekan-rekan. Mantap ya. Siap kita terima Kang Ali, Bang. Kang, Betul. saya gatal lihat mic. Kenapa? Aku adalah Giant. Luar Maaf biasa. pemirsa. Suneo sini Suneo. Ini juga ini anggota FC ini Suneo. Oke. Oke, satu. Terus gini Kang Ali, Oke. kita biasa ngasih giveaway nih buat yang nonton ya. Oke. Dan dari kemarin tuh kita ngasih giveaway-nya kaosnya buat orang-orang dewasa semua. Nah kali ini saya mau ngasih giveaway buat anak-anak nih. Ini ada baju anak nih ya. Dari sponsor Kang, Life Resilient nih ya. Mantap ya. Life Resilient ngasih ini buat kita, katanya buat dibagiin ke The Good Father Good nih. Father. Mantap. Ya. Ini eksklusif ya. Soalnya black in black. Black Terus Father. apa? Bahannya ini apa? Catnya plastisol. Combat 30S. Mantap ini. Mantap ya. Nah, Ini memang jadi kita dapat dari Sabar. ya. Tentunya kalau yang mau ini harus jawab pertanyaan dulu dong Betul, ya. ya. Nah, seperti biasa Kang Gali, pertanyaannya nggak mau dari kita. Saya pengen pertanyaannya dari Kang Gali. Oke. Mau apapun itu, hipnoterapi kayak mau Oke. apa kayak terserah Kang Gil. Sok, kira-kira apa Kang Gali pertanyaannya? Oke. Pertanyaannya, ada berapakah pikiran kita gitu kan? Yang tadi disebutkan Yang gitu kita kan? tadi ya. Yes. Oke, Dan oke, di oke. antara kedua itu ada yang ya di tengah-tengah Mm. dua pikiran itu ada apa gitu namanya gitu. Oh, namanya ya. Yes. Oke, Buat jadi Udah tembus itu ketahuan gitu tuh kan. jawabannya yang ke satu. Dua. Di antara dua itu. Namanya kan namanya ya. Jadi yang kalau nonton dari awal pasti tahu nih ya. Jadi di dalam pikiran kita tuh ada tiga nama mungkin Kang ya. Iya, iya betul, Ya. betul. Ya. Ini, dan ini. Yang Ya. jadi pertanyaan ini. Ya. Yang kedua itu apa namanya? Yang tahu jawabannya, Anda bisa langsung jawab di komen ya. Dan sertakan IG kalian. Tapi wajib follow semua IG yang ada di diskusi. Tiga. Yang di tengah. Hah, kenapa kasar ya? Nggak tahu. Kadang saya sok ya. Iya, saya sok ieu. Ya. Ya, kenapa harus kasar coba ya? Enggak ini dah. Nah, nih ya. Yang sayang anak Mantap. ya, yang sayang anak. Keren, Nanti keren. kalau yang menang juga nanti kan bisa di ini, bisa misalkan anak saya umurnya 35 tahun namanya tadi dan budaknya. Dan nanti di ini Ya. aja tinggal dihubungi aja. Dan yang mau Size-nya. hipnoterapi untuk menjadi diri lebih baik, perusahaan lebih baik, keluarga jauh lebih baik bisa langsung hubungi ke Gali aja, ada di Instagram ya. Sip. Kang, satu lagi nih Kang. Oke. Tadi katanya dari ownernya Alive titip ini senang buat Kang Gali senang Nice. karena beliau sempat berhasil di hipnoterapi katanya. Ya, katanya. Ini gimana cara bukanya oh, ini? buka. Nggak bisa, Bang. Ini ada dari Kang Gali, silahkan Siap. diterima, Coba, ya. mangga. Orang Kami mencoba terima. menghipnotis plastik. Ini tuh namanya apa sih? Mickey Head. Yes. Oh, Mickey Head katanya. Cakep nih, keren. Ya, Oke, masak ini.
Kopi ya masa kini. Betul. Oke. Minta orang tobat ya, Bang. Enggak Bisa sih. jadi. Itu mah bukan kopea. Iya, iya. Lebih ke krepus. Apa tuh berapa? Kok? Ya sama kopea. Oh sama ya, oke. Nanti ada ya. Kang Ali, sebelum saya closing, mungkin ada sedikit closing statement lah dari Kang Ali. Oke. Kalau nggak ada closing statement bisa mau joget lumba-lumba. Boleh ya. Jadi gini, kebanyakan teman-teman di kita kadang bertanya sama dirinya sendiri gitu ya. Apa saya bisa berubah jadi lebih baik gitu, apa saya bisa berubah jadi lebih positif gitu. Satu hal gitu kan, bagi saya gitu prinsipnya harapan itu akan selalu ada gitu. Tapi apakah kita akan ada di dalam harapan itu atau tidak gitu. Dan sekali lagi hipnoterapi ini bukan segalanya, tapi bisa minimalisir gitu kan, agar kita bisa berbuat lebih positif gitu aja sih. Mantap. Keren sekali, Ustaz. Mang, nggak dihipnotis, Mang? Mang, nggak dihipnotis, Mang. Nggak, Mang. Keren. Bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.